Halo, selamat sore. Shalom buat kita semua. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya yang ke-10. Di tugas saya yang ke-10 ini saya akan menjelaskan fitur-fitur dan icon-icon yang terdapat pada website saya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita pastikan dulu kado examnya sudah aktif. Seperti ini. Kemudian kita buka Dreamweaver, pilih bagian atas ini untuk membuka di browser. Ini saya buka melalui Firefox ya teman-teman. Oke, ini adalah tampilan website saya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita login dulu. Login ini kita ambil dia punya, masukkan email dan password. Dan email dan password ini sudah saya buat di dalam database. Jadi misalkan ini hiromau@gmail.com. Ini dia punya emailnya. Kemudian kita masukkan dia punya password. Passwordnya di sini. Oke, kita tes login. Ya, ini saat kita login, setelah dia masuk tampilannya seperti ini. Yang tadi login tadi sudah tidak ada lagi, yang ada tinggal logout. Jadi ini adalah tampilan depan website saya. Jadi yang pertama itu yang ini bagian warna hitam ini saya kerja atau dia punya skripnya ambil dari W3 School. Jadi ini kita menggunakan navbar. Di dalam navbar itu ada menu-menunya, misalkan ini pengolahan data master, pelayanan masyarakat, cetak laporan, dan logout. Ini adalah menu-menu dalam navbar tersebut. Misalkan ini kita menunya ini kita tambahkan di navbar tersebut. Oke, yang selanjutnya ini juga sama. Ini kita menggunakan navbar. Jadi yang di dalamnya itu cuma ada satu menu, yaitu yang ini, selamat datang misalkan. Kemudian yang gambar lihat sini. Di sini saya gunakan carousel di dalam W3 School juga. Kita copy scriptnya di W3 School. Ini kita gunakan carousel agar gambarnya bisa berpindah-pindah. Jadi seperti ini. Karena saya gunakan carousel, maka gambarnya ini bisa berpindah. Misalnya ini kita tes. Nah, ini kita gunakan carousel. Scriptnya kita copy di W3 School. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelumnya minta maaf tadi yang ini saya jelaskan itu salah yang awal. Jadi yang di selamat datang ini yang kita gunakan itu adalah alert. Alert ini terserah kita mau pakai alert, maunya warnanya apa ya terserah dari teman-teman saya. Tapi di sini yang saya gunakan itu adalah gray. Gray itu adalah warnanya seperti ini. Kemudian teman-teman, yang di bagian bawah profil, galeri, dan kontak. Ini kita gunakan di W3 School ya. Jadi yang profil, galeri, dan kontak ini namanya Navlink. Navlink itu sama, kita ambil di W3 School. Jadi teman-teman, tampilan semua yang ada di sini itu dia punya codingannya itu saya kerja menggunakan yang pertama itu Sublime Text. Tapi kadang itu sering error, jadi saya pakai W3 School bukan, pakai Dreamweaver. Saya mengerjakan codingan semua ini menggunakan Dreamweaver. Jadi begitulah
tampilan website saya. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui atau belum pernah membuka W3 School. Jadi W3 School itu kita bukanya di sini di Google. Pastikan kalau kita aktif WiFi ataupun data. Sabar ya, masih loading. Jadi ini W3 School Online Tutorials. Yang biasa sering saya gunakan di website saya itu saya menggunakan Learn Bootstrap. Di sini yang harus kita pilih itu adalah B4. Ya baik teman-teman, jadi semua script yang kita gunakan atau yang saya gunakan untuk mengerjakan website saya itu ada di sini. Ini semua lengkap. Tinggal kita memilih dan merapikan tampilan website kita. Oke, kembali lagi ke tampilan website saya. Ya. Selanjutnya teman-teman yang ini misalkan. Kenapa saat kita klik dia turun ke bawah? Ini script yang saya gunakan itu adalah namanya drop down teman-teman. Jadi saat kita klik maka dia hilang, dan saat kita klik maka dia akan drop down ke bawah. Jadi begitu ya teman-teman. Yang scroll ke bawah ini kita gunakan yang namanya drop down. Misalkan di admin. Kalau tampilannya seperti ini saat kita klik di pengolahan data admin, maka yang di dalam sini saya gunakan itu adalah yang digunakan di sini itu modal. Nah, modal itu juga sama, kita copy atau kita ambil scriptnya dari W3 School, kemudian kita ambil dia punya modalnya. Di dalam pengolahan data admin atau di dalam tampilannya ini, di sini masih ada icon. Misalkan ini icon pengaturan, terus ini di dalam sini juga masih ada icon lagi, yaitu icon pensil ini dan yang ini, yang hapus ini. Di sini juga sama. Nah, icon-icon ini sama juga kita ambilnya di W3 School, khususnya di Bootstrap 4. Itu ikonnya lengkap, pokoknya teman-teman cari. Jadi begitulah teman-teman. Ini yang namanya drop down. Ini misalkan admin, data penduduk, data lurah, itu dinamakan drop down. Di dalam drop down itu misalkan masuk di sini. Ini yang tadi, ini icon-iconnya. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kenapa dia kotak seperti ini? Kotak ini dia kita namakan sebuah modal. Di dalam modal tersebut kita ini masukkan yang pengolahan data admin. Sebenarnya di dalam pengolahan data admin atau latarnya pengolahan data admin ini kita bisa tambahkan gambar atau terserah mau warna apa. Yang saya gunakan di sini adalah masih tetap warna putih. Jadi begitu teman-teman, ini icon-icon yang terdapat dalam sebuah modal. Nah, di dalam icon-icon ini pengaturan ya misalnya. Terus di sini misalkan. Di dalam sini terdapat dua icon lagi, yaitu pensil. Pensil itu fungsinya untuk mengubah data yang ada di sini. Ini fungsi pensil. Kemudian penghapus juga sama, fungsinya untuk menghapus yang di sini. Nah, saat kita masuk pada ubah, maka dia akan keluar suatu modal baru lagi, satu kotak baru lagi. Jadi begini, ini ada modal baru lagi. Jadi fungsi dari icon yang tadi
icon pensil itu untuk merubah data tersebut. Misalkan kita tes ya, ganti nama Aldo, kemudian ini pokoknya kita sembarang saja dulu ya. Ini kita harus pakai angka, kemudian alamat, pilih update record. Ntar kita sudah ganti ya teman-teman. Selanjutnya coba kita tes refresh untuk melihat kembali nama dengan name yang tadi kita rubah. Tadi di mana ya teman? Oh, di pengolahan data master admin. Ya, tadi ini yang kita rubah tadi. Bisa tambah data baru juga ada di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi di dalam ini ubah data admin ini masih ada lagi kotak-kotak tersebut. Kotak-kotak ini kita copy scriptnya juga sama di W3 School, kemudian bootstrap 4. Tapi yang kotak-kotak seperti ini di sini saya gunakan yang namanya form table. Maka dia bentuknya seperti ini ya, bentuknya juga rapi. Ini kita gunakan yang namanya form table. Jadi form table tersebut bisa kita cek di scriptnya. Di sini scriptnya saya kerja menggunakan Dreamweaver ya teman-teman. Bisa kita lihat juga di sini. Tadi nama apa ya? Ubah data admin ya. Kita Ctrl F. Kita ketik di sini ubah data admin. Kemudian find next. Ini find next ya. Jadi model body, di dalam model body tadi kita gunakan yang namanya form table. Maka dia akan rapi dan kelihatannya berurutan. Jadi begitu teman-teman. Kemudian jadi begitulah teman-teman. Yang selanjutnya itu ini yang tutup atau close ini. Kenapa dia warna merah? Ini namanya button. Kotak kecil seperti ini namanya button. Di dalam button itu yang saya gunakan itu adalah danger. Danger itu untuk merubah warna yang biasa menjadi warna merah. Bisa juga teman-teman menggunakan warna lain, terserah. Tapi yang di sini saya gunakan adalah warna merah. Jadi ini kita gunakan button. Fungsinya ya untuk kembali ke halaman belakang. Misalnya kita tekan seperti begitu teman-teman. Yang berikutnya itu sabar, kita login masuk dulu. Ini tambah data baru. Tambah data baru ini juga ini adalah sebuah sama, ini juga sebuah icon. Nah, di dalam tambah data admin tersebut ada lagi form tabelnya juga. Ini juga sama kayak seperti yang tadi. Ini buttonnya untuk tutup atau close. Kita tutup dulu. Jadi begitu ya teman-teman. Coba kita tes logout dulu. Ini login admin. Maaf ya tadi saya menjelaskannya terlebih dahulu yang di dalam login admin. Di dalam login admin tersebut ada modal baru. Ini satu modal baru. Terus di sini ada enter email. Enter email. Ini juga suatu form control. Di sini yang saya gunakan itu adalah form control. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini kita gunakan button juga sama kayak yang seperti tadi saya jelaskan. Ini untuk
button untuk login. Terus ini sama juga, kita gunakan button untuk close atau tutup. Jadi ini form controlnya. Kenapa ya saat kita klik di sini dia berubah menjadi warna merah. Dan di sini juga terdapat suatu tanda seru. Nah, kenapa ada tanda seru di sini? Ini please fill in this file. Di sini yang dimaksudkan adalah ketika dia berwarna merah seperti ini, kita sudah tahu kalau kita harus masukkan email. Sama juga dengan yang di bawah, kita harus masukkan password untuk login. Jadi ini login admin dengan username, password. Bisa kita lihat di scriptnya. Ya, jadi ini teman-teman. Jadi tadi yang di dalam login admin tersebut kita gunakan satu modal. Ini modal header itu yang kita gunakan. Terus kenapa kita gunakan password dan username? Username itu kita pakai gunakan itu yang kita masukkan email di mana ya, di bagian sini username. Ini di dalam username itu form control. Di sini kenapa emailnya itu kita, sedangkan username-nya kita pakai karena ini dia kelihatan dan bisa diganti juga ini. Sedangkan ini kelihatan tapi yang enter email ini kelihatan tapi dia warnanya abu-abu. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita gunakan yang namanya placeholder. Yang ini. Coba kita lihat. Jadi placeholder itu fungsinya untuk seperti ini. Nah, ini enter email. Ya, dia ini kita gunakan yang namanya placeholder. Kalau yang ini beda, teman-teman. Sedangkan di sini kita gunakan placeholder. Sama juga dengan bagian bawah, enter passwordnya ini kita gunakan placeholder. Ya, ini placeholdernya. Sama juga di bawah, di dalam form control kita enter passwordnya itu menggunakan placeholder. Jadi begitu ya teman-teman. Ini masih warna merah karena kita belum mengisi email dengan passwordnya. Coba kita tes. Di sini saya lupa dia punya emailnya, maka kita ceknya di exam atau localhost. Ya, ini emailnya. Bisa kita copy dari sini atau ketik juga boleh. Ctrl C. Kita masukkan ya. Kemudian kita lihat lagi dia punya password. Di sini passwordnya 1234. Kita copy saja. Jadi ketika kita memasukkan email dan password, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Artinya yang kita masukkan ini bukan berarti sudah betul ya, tapi ini kita masukkan ini belum tentu benar. Kemudian dia punya icon yang tadi di sini warna merah dan icon tanda seru itu berubah menjadi tanda centang karena kita telah mengisi yang dia inginkan. Oke, selanjutnya di sini login. Login ini yang saya gunakan itu adalah button. Button kenapa warnanya biru? Karena di sini yang saya gunakan itu adalah button primary. Bisa juga kita lihat di scriptnya di sabar ya, kita lihat di Dreamweaver.
Kita close dulu. Wow, tadi login admin ya. Nah, ini button yang kita gunakan untuk login itu adalah ya primary ini. Itu artinya atau fungsinya itu untuk merubah warna menjadi warna biru, itu primary. Kembali lagi ke yang tadi ya, jadiin login. Sedangkan yang ini kenapa warna merah? Karena yang saya gunakan sama juga button, tapi dia saya gunakan yang namanya danger. Danger itu artinya warna merah. Oke, kita tes login. Ya, ini tampilannya saat kita login. Kenapa yang tadi loginnya hilang? Karena ini kita gunakan satu script lagi. Ya, jadi seperti ini teman. Saat kita sudah login, tampilan seperti ini. Dan yang bisa mengolah ini semua adalah admin. Ya, ini tampilan semua ini sudah ada. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Kenapa dia bisa turun seperti ini? Karena di sini kita gunakan yang namanya drop down. Sama juga di dalam dengan pelayanan masyarakat. Pokoknya di sini juga sama. Jadi begitulah teman-teman. Dan yang saya gunakan di dalam sini, misalkan jaringannya lagi lola, ini belum keluar, sabar kita lihat jaringan dulu. Oke, sabar masih loading mungkin. Ini sebenarnya kan icon pengaturan. Ini ubah dan hapus ini pensi. Sabar kita refresh dulu agar dia tidak seperti ini. Sabar ya teman-teman, ini mungkin kesalahan jaringan makanya dia agak lola. Kita cek jaringannya dulu ya, soalnya ini pengaruh jaringan maka dia terjadi seperti ini. Jaringannya sudah tidak tersambung lagi. Kita tes connect ulang jaringannya dulu. Sabar ya. Oke, kita refresh ulang. Ya sudah, coba kita masuk lagi. Ini. Jadi yang ini teman-teman, ikonnya kita ambil di W3 School. Ini dia namanya layar icons. Jadi di sini ada banyak ikonnya, terserah mau pilih yang mana, tergantung dari web teman-teman ya. Jadi di sini juga ada banyak ikonnya, terserah teman-teman mau pilih ikon apa. Ini ya teman-teman. Yang biasa kami gunakan atau biasa saya gunakan di sini adalah icon alert. Coba kita lihat. Ya, di sini teman-teman. Icon alert ini misalkan warning, error, itu terserah kita mau pilih yang mana. Icon pengaturannya juga ada. Sabar, jaringannya masih lola. Jadi begitulah teman-teman. Ini icon-iconnya masih terdapat atau masih banyak lagi icon-icon. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Jadi selanjutnya ini juga sama, icon place ini tambah data baru.
Di dalam data baru ini juga ada suatu modal baru. Di dalam modal baru tersebut ada juga form controlnya. Ini ya teman-teman, form control yang ini juga kita gunakan button, sama juga di sini. Jadi begitu teman-teman. Di dalam sini juga kita gunakan yang namanya input group. Input group itu fungsinya atau ini apa? Nah, dia adanya juga di sini, dia punya scriptnya, maksud saya. Scriptnya itu ada di, bisa kita lihat di W3 School, atau saya kopinya itu dari sini. Input group di Learn Bootstrap. Kemudian kita lihat di input group atau button, bukan, iya button groups. Ya, jadi begitulah teman-teman, dia punya scriptnya. Jadi begitu teman-teman. Nama admin ini yang saya gunakan itu adalah, karena ini berisikan nama, maka yang kita gunakan di dalam script kita itu menggunakan teks. Bisa teman-teman lihat. Sabar ya. Dari apa? Nama admin, tambahkan data admin, ya. Kita tes lihat ya, apakah dia betul-betul menggunakan. Jadi coba kita cari ya teman-teman tadi. Sabar. Tambah data admin, nama admin. Coba tambah data admin. Oh, salah di sini pengetikannya. Admin maksudnya. Kok salah ya, sabar ya. Kita lihat dulu di tadi. Tambah data admin. Oh. Tambah data admin. Ya, jadi di sini teman-teman. Jadi di bagian nama itu yang kita gunakan itu adalah teks ya teman-teman ini. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Ya, yang ini. Nama admin ini tadi yang kita gunakan itu adalah teks. Kemudian email. Email ini karena tergantung dari ini admin, atau ya tergantung dari admin, dia menggunakan antara, tidak seharusnya menggunakan angka dan huruf ya. Itu bisa jadi gabungan dari semua, misalkan tanda kutip, terserah lah, titik mungkin. Jadi di situ itu yang di bagian email itu yang digunakan juga teks, karena itu adalah campuran dari angka, huruf. Kemudian selanjutnya di bagian
nomor handphone. Nomor handphone ini, oh maaf, ini masih salah ya. Yang seharusnya kita gunakan di nomor handphone itu adalah bukan teks, tapi kita harus gunakan number. Kenapa number? Karena di nomor HP itu kita hanya bisa menyisihkan angka. Kita Ctrl S dulu ya. Aduh, sabar. Masih loading ya teman-teman, sabar. Oke, coba kita cek di tadi. Sebelumnya kita tes refresh dulu ya, karena tadi ada kesalahan sedikit. Seharusnya itu number bukan teks. Tadi itu di pengolahan data master, admin, terus di tambah data baru ya teman-teman. Coba kita lihat di bagian nomor HP. Apakah kita bisa masukkan teks atau huruf-huruf? Jadi tidak bisa teman-teman. Yang bisa kita tambahkan itu adalah angka, nomor, karena nomor HP itu menggunakan angka ya teman-teman. Selanjutnya password. Coba password dengan alamat. Coba kita cek apakah password dengan alamat itu sudah betul. Ini kita gunakan number ya, teks. Password itu kita gunakan teks juga, kemudian alamat juga kita gunakan teks. Baik, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di bagian sini, oh ya, di nomor HP ini, ini kenapa bisa seperti ini? Sabar ya, kita cek dulu teman-teman. Ini masih ada kesalahan di nomor HP. Nomor HP, kenapa dia punya pilihan ya? Ya, jadi begitu teman-teman. Kita tutup dulu. Selanjutnya coba kita lihat di cetak laporan ya. Laporan data penduduk misalnya. Di dalam laporan data penduduk tersebut masih ada satu ya, jadi begitu teman-teman. Ini cetak laporan. Laporan data penduduk, misalkan coba kita tes masuk. Ya, di sini. Di sini kita bisa masukkan laporan data penduduk menurut NIK ya. Nah, ini mau cetak juga bisa, kita masukkan, bisa dicetak. Kemudian di laporan data penduduk menurut NIK dan kategori juga sama. Di sini saya gunakan juga satu modal baru. Ya, ini sama juga kayak seperti yang tadi. Tidak usah saya perjelaskan lagi karena ini juga sama. Nah, di sini juga sama, kita gunakan yang namanya baten, di sini juga baten. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Inilah tampilan website saya. Mungkin belum terlalu bagus, nanti akan saya perbaguskan lagi ya. Baik, hanya inilah tampilan saya, tampilan website saya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.